Halo teman-teman pencari kerja, kembali lagi bersama saya Coach Dedi Diego. Kali ini saya bersama dengan Perkenalkan, saya Bayu dari Jakarta. Kebetulan hari ini saya akan interview di salah satu perusahaan otomotif supplier. Dan kali ini saya minta bantuan dari Coach Teddy untuk persiapan saya nanti mengalami interview. Mas Bayu. Tadi kan sempat sharing kalau perusahaannya ini adalah supplier otomotif. Seberapa tahu Mas tentang perusahaan ini? Bisa di-sharing nggak? Baik, sebelumnya saya kan juga sudah review Hmm. perusahaannya ya, Coach, terkait dengan ini. Jadi memang salah satunya dia itu perusahaan yang mensuplai beberapa part atau bagian otomotif Hmm. yang dimana itu disuplai ke beberapa wilayah. Dan menurut Hmm. saya ini agak cukup besar Hmm. karena kebetulan terkenal juga di Hmm. daerah Jakarta. Oh, jadi udah baca-baca ya sebelumnya ya tentang perusahaannya. Oke, nah, kalau dari interview sendiri, Mas sendiri punya pertanyaan yang diantisipasi nggak? Maksudnya, "Waduh, saya masih khawatir nih kalau ditanya ini," atau apa? Baik, paling sebenarnya sih kalau misalkan pertanyaan hampir sama ya, Coach, Hmm. dari interview. Cuman memang kalau otomotif ini kan mungkin agak beda dari yang sebelum saya kerjain di tempat sebelumnya gitu. Karena memang posisinya aja yang hampir sama, cuman dari bidangnya aja yang saya belum Oke. pernah. Oh ya, ngomong-ngomong posisi apa nih? After sales. After sales. Kalau sebelumnya di bidang Operasional, Coach. Iya. operasional. Jadi mungkin pertanyaan yang saya prediksi bakal muncul, eee, "Oh, kamu kan, sebelumnya bukan di bidang otomotif nih. Nah, gimana kamu menyesuaikan diri atau misalnya apa yang nanti akan kamu lakukan karena ini pekerjaannya kan secara industri berbeda." Kira-kira kalau ditanya kayak gitu mau jawab apa? Paling pertama product knowledge yang saya cari tahu dulu, Hmm. karena tanpa product knowledge saya juga bingung untuk apa yang mesti saya kerjakan nantinya. Lalu setelah product knowledge saya bukan saya kuasai tapi lebih saya tahu gitu, Hmm. saya combine sama teman-teman saya yang di dalam satu divisi sama atasan juga terkait dengan sistem kerjanya di sini itu seperti apa. Jadi saya bisa mengetahui alur kerja saya nanti bagaimana. Oke, itu kan konsepnya ya, nggak salah, konsepnya udah bener banget. Cuman pertanyaan itu tuh sebenarnya tujuannya untuk melihat bagaimana kesiapan Mas dari sisi apa ya, praktek ya. Sebenarnya prakteknya itu seperti apa. Kalau misalnya konsep, khawatirnya ketika ada kandidat lain ditanya pertanyaan yang sama, jawabannya mungkin bisa mirip-mirip. Karena yang kita pakai itu jawaban konseptual. Nah, ini sebenarnya salah satu pertanyaan yang orang mungkin kenal dengan istilah STAR ya. Nah, STAR itu sebenarnya adalah sebuah jawaban, bukan pertanyaan. STAR itu adalah teknik menjawab. Teknik menjawab yang mendasarkan jawaban itu berdasarkan pengalaman masa lalu. Dengan urutan STAR itu. Nah, STAR itu kalau di bahasa Indonesia kan tuh S-nya situasi, T-nya itu adalah tugas kita di situasi itu seharusnya ngapain, A itu tindakan kita, R itu result kalau bahasa Inggris atau hasilnya. Nah, pertanyaan tadi ya, Anda belum pernah bekerja di industri otomotif yang terkait dengan otomotif, belum pernah handle. Bagaimana cara Anda menghandle bidang ini karena sebelumnya berbeda. Nah, yang Mas bisa lakukan itu sebenarnya adalah benchmarking. Kalau bisa, ada nggak pengalaman dulu Mas belum pernah mempelajari itu terus belajar? Contoh misalnya, waktu pertama kali kerja di after sales, Mas juga pasti nggak ngerti kan bidangnya ini ngapain, terus apa produk knowledge-nya apa. Mas ceritakan dulu waktu belajar produk knowledge itu seperti apa, yang dipelajari produk apa, terus koordinasi dengan atasan dan melihat rekan kerja itu bagaimana. Jadi ceritanya berdasarkan pengalaman. Nah, kita coba ya, kita gali. Misalnya tadi Mas bilang ya, pertama harus tahu product knowledge dulu. Contoh misalnya di pekerjaan terakhir, gimana caranya Mas belajar product knowledge? Oke, kalau yang produk terakhir itu karena memang saya based on-nya di klinik, Nah. jadi saya produk knowledge itu eh, saya belajar itu dari keseharian karena memang saya kan tugasnya saya muter gitu. Jadi saya cek dulu kira-kira produk apa yang dipakai daily, lalu kira-kira produk apa yang bulan kemarin itu sering terjual, lalu produk racikan apa yang memang sering dipakai sama konsumen sama yang jarang dipakai konsumen. Jadi saya Nah, lebih memperhatikan itu dulu, nah coach. itu. Jadi bisa dimulai misalnya kayak,
dari pengalaman saya sebelumnya, untuk mempelajari product knowledge ini salah satu cara yang biasa saya lakukan adalah saya memperhatikan katalog misalnya. Terus bagaimana produk ini berjalan di sisi penjualan, mana yang paling laku, mana yang sering dicari, dan lain sebagainya. Nah, jadi ceritanya tuh lebih realistis, lebih fakta gitu. Jadi Mas bercerita misalnya kasih contoh barangnya lebih bagus lagi. Contoh ternyata waktu saya di pekerjaan sebelumnya, saya baru tahu bahwa produk yang jalan tuh ternyata apa, misalnya mungkin obat jenis apa mungkin, atau ada alat kesehatan jenis apa mungkin. Nah, itu diceritakan secara detail. Nah, itu kita ngomongin baru situasinya ya. Nanti lanjut lagi ke TAR-nya, hasilnya seperti apa. Jadi dalam berapa lama misalnya Mas mempelajari produk itu, biasanya gitu ya, beradaptasinya itu berapa lama, dan apa hasil dari pembelajaran product knowledge sampai akhirnya Mas merasa cukup familiar ya beradaptasi dengan sebuah bidang yang baru. Nah, jadi itu penting tuh menjelaskan proses Mas mempelajari itu secara nyata. Jadi jangan hanya konsepnya, karena konsep bisa dipakai semua orang. Ya nggak? Ada 10 orang yang interview, saya yakin jawabannya sama kayak Mas semua. Persis lah, mirip-mirip gitu. 70-80% mirip. Karena konsep itu adalah jawaban yang paling mudah untuk kita pakai. Gitu. Karena mungkin banyak orang yang nggak ngerti juga konsep STAR itu seperti apa. Tadi barusan Mas pelajari, ternyata harus detail. Ternyata harus berdasarkan contoh pengalaman sebelumnya kalau ada. Ya, aman ya. Itu satu. Berarti, terus ada lagi nggak pertanyaan yang kira-kira Mas antisipasi banget? Saya masih bingung nih kalau ditanya ini misalnya. Paling sepengalaman saya itu ada beberapa HR yang langsung nanyain langsung terkait dengan benefit. Nah, karena dari beberapa perusahaan yang pernah saya bekerja itu kan memang pasti beda-beda ya coach ya. Yeah. Gitu. Tapi ada satu perusahaan yang dimana dia benefitnya menurut saya tuh beda daripada yang lain, yaitu cuman pokoknya aja gitu. Okay. Yang lainnya nggak ada. Tapi kan dalam hal pertama itu kan kalau saya langsung nanya kan kurang etis ya coach ya. Nah, maksud saya gimana cara mengantisipasi itu? Ketika perusahaannya nanya ekspektasi benefit nih di luar gaji kah atau semuanya sih coach, karena memang kalau misalkan dibilang take home pay-nya pasti kita udah punya bayangan, tapi dari detailnya itu loh yang pasti. Saya saranin sih menggunakan standar aja ya. Benefit itu kan artinya begini, ini benefit atau spesifik gaji? Benefit itu kan berarti paket ya. Nah, benefit itu kan berarti paket. Kalau paket gunakan aja yang standar yang biasa ada di perusahaan ya. Kayak contohnya gaji pokok, tunjangan, kemudian BPJS dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada gitu ya, boleh di-mention aja, nggak ada masalah. Nah, tapi pada saat selesai menjawab, tanyakan. Tapi kalau saya boleh bertanya, dari perusahaan sendiri paket benefitnya seperti apa? Nah, jadi setelah kita mention, kita coba benchmark sama mereka, kita tanyain ke mereka juga supaya kita tahu di mereka itu seperti apa. Siapa tahu ya sama aja. Kalau mereka bilang relatif sama aja sih Mas, ya sudah berarti aman kan. Tapi kalau misalnya di kita nggak ada ini, atau di kita malah ada tambahan ini. Contoh misalnya ada yang nggak ada biaya komunikasi, di sini ada budget komunikasi, misalnya kayak gitu-gitu kan. Tiap perusahaan kebijakannya lain-lain. Ya itu bisa aja mereka bahas nanti. Tapi yang penting sebenarnya bukan di paket benefitnya aja, tapi Masnya juga udah punya standar yang Mas bisa terima. Itu standar minimumnya di mana? Nah, itu dulu, karena kalau kita nggak punya standar minimum, kita tuh biasanya akan lama untuk mengambil keputusan. Karena kita sendiri nggak set standar. Jadi ketika misalnya kebetulan apa yang disampaikan itu di bawah dari apa ekspektasi kita, kan ada namanya ekspektasi, ada namanya batas bawah. Nah, ini yang jarang orang set. Orang banyak ngeset ekspektasi, tapi lupa nentuin minimum standar saya berapa gitu. Misalnya, kalau saya pengen banget kerja di sini dan saya saat ini posisinya sedang butuh kerjaan banget, ya kan? Angka segini oke deh. Nah, ini yang orang itu jarang set. Mereka set ekspektasi ketika dihajar di bawah itu. Aduh, saya pikir-pikir dulu.
Nah, saya pikir-pikir dulu, itu bisa dibilang akan membuang 70-80% peluang. Ketika misalnya kita baru ngubungin sore, malam, atau bahkan besoknya ke recruiter, mereka sudah bisa aja ya, sudah milih untuk mutusin orang lain gitu yang diterima gitu. Karena apa? Karena mungkin ada yang lebih siap. Nah, jadi selain dari Mas punya ekspektasi ya, set standar ekspektasi, tapi ada batas bawah ketika nanti misalnya mereka ternyata tidak sesuai ekspektasi kita dan masih ada di range batas bawah kita cepat ambil keputusan. Jadi pas nanti, oh kalau kita mungkin nggak bisa langsung segitu. Ini in case aja ya, kalau misalnya ditanya atau kejadiannya begitu. Oh mas kita nggak bisa kasih segitu, tapi kita mungkin bisa kasihnya segini. Nah kalau mas sudah punya batas bawah, kan tinggal lihat kan, wah ini masih di atas sedikit. Cepat kan ambil keputusan. Oh oke bu nggak masalah, karena sebenarnya saya sudah punya standar minimum saya juga. Angka tersebut masih masuk dalam range saya. Selesai. Itu artinya kita prepare kan. Nah, nanti gitu aja. Jadi jangan lupa selain set ekspektasi, standar minimum juga harus ada. Apalagi Sama sering tuh paling kayak apa yang diharapkan atau yang ya diharapkan dari perusahaan jika diterima. Nah itu saya menjawabnya based on memang karena saya juga diri saya juga, karena memang kan saya butuh pekerjaan, atau memang apa yang saya tonjolkan juga untuk perusahaan, atau memang combine dua-duanya nih coach. Oke, apa yang diharapkan kalau keterima? Dari Mas sendiri punya rencana mau jawab apa? Kalau saya pribadi memang saya melihat potensi dari perusahaan itu bisa berkembang, saya bisa berkembang juga. Lalu saya juga selain dapat tentunya pengalaman, saya bisa banyak belajar hal-hal baru atau hal-hal yang dimana profesional dari pekerja itu dapat di kantor tersebut. Karena memang based on sebelumnya kan saya di operasional di klinik gitu ya, coach. Jadi memang mungkin kayak pelatihan, terus kayak pengembangan diri, terus mungkin kesempatan untuk jenjang berikutnya itu mungkin agak nomor sekian gitu. Nah maksud saya kalau misalkan di ranahnya kantor gitu kan, mungkin saya bisa lebih banyak dapat yang itu. Cuman bahasa untuk menyampaikan itu kan kadang suka. Saya rasa sih jawabannya udah oke ya. Cuman mungkin lebih spesifik aja. Dan saya rasa kalau kita bicara ekspektasi atau harapan kita ke perusahaan, lebih baik nggak nyebutin banyak, tapi sebutin satu, tapi spesifik itu lebih baik. Contoh misalnya kayak kamu berharapnya ada self development ya, self development di diri kamu sendiri, baik itu pembelajaran terkait pekerjaannya, pengalaman untuk diri sendiri juga, jadi mengembangkan diri kamu. Udah cukup sampai di situ. Jadi kita mungkin kalau bicara harapan tuh bisa banyak ya, bisa 5-10 biji kita bisa sebutin memang. Tapi jadinya nggak spesifik. Nah, kalau misalnya kita bisa lebih spesifik dan fokus pada satu poin gitu ya. Nah, itu akan menurut saya lebih mudah ditangkap oleh HR-nya. Karena secara naluri orang juga akan berharap banyak. Oh, saya bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa begini, bisa begitu. Secara default banyak yang menjawab pasti akan gitu juga. Tapi saya saranin Mas coba cari satu hal aja yang paling penting buat Mas saat ini, ya kan? Terus itu yang disebutin tapi lebih spesifik, gitu, lebih detail, sehingga perusahaan bisa ngukur, oh satu poin ini bisa nih saya kasih ke dia. Kebanyakan kan kayak kita kebanyakan ekspektasi gitu ya. Betul. Nah takutnya perusahaan, aduh banyak amat ya. Takutnya saya nggak bisa kasih nih gitu kan. Tapi mention aja satu, yang penting jelas apa. Tadi misalnya kalau ekspektasi saya berharap dari diri saya sendiri, tentu pas bekerja di sini saya bisa dapat perkembangan, baik itu dari pengetahuan, pengalaman. Syukur-syukur kalau misalnya dari perusahaan misalnya ada program pelatihan yang bisa mengasah skill saya lebih baik. Itu yang mungkin saya harap. Selesai. Oh, iya. Satu clear. Gitu kan? Nah, itu aja sih. Nah, ada lagi nggak? Paling kalau yang sering saya temuin kan seperti itu ya coach ya. Mungkin dari coach tadi juga ada kisi-kisi terkait dengan apa sih yang lebih sering ditanyain sama perusahaan gitu. Nah, sekarang saya tes kamu beberapa yang mungkin akan ditanyakan. Pertama tentunya kamu kan berarti sudah pernah kerja nih, case-nya ya. Pasti akan ditanya, kenapa resign dari perusahaan sebelumnya? Nah, kamu mau jawab apa kalau ditanya? Kalau saya pribadi memang pertama adalah karir path. Saya cari karir path gitu. Karena menurut saya
karena saya kerjanya juga yang bukan hitungan bulan, jadi saya sempat mempelajari terkait dengan intern dari perusahaan itu sendiri, gimana dari share teman-teman gitu kan, maksudnya kayak memang karir pet itu menurut saya sangatlah penting karena setiap kita kan tambah tahun segala macam, terus juga diri kita harus berkembang gitu. Jadi menurut saya karir pet itu nomor satu untuk saya gitu. Makanya tadi saya kenapa tanyakan ke Coach Teddy apa yang harus tonjolkan dari diri saya atau dari perusahaan. Nah karena saya buat nge-match antara diri saya memang bisa nggak nih perusahaan ini untuk saya berkembang dan saya juga di tempat yang benar terkait dengan perkembangan karir saya. Sebenarnya sih lebih karir pet, cuman takut bahasanya itu loh coach. Oke. Realnya kenapa? Karena itu klinik kecil atau gimana? Karena menurut saya untuk di level operasional itu di dalam satu klinik itu udah paling tinggi sih. Oh, gitu. jadi kesempatannya sangat terbatas Betul. karena perusahaan sebelumnya memang termasuk perusahaan yang skalanya kecil. Betul. Jadi kalau saya bisa bekerja di sini, otomatis itu menjadi sebuah loncatan karir bagi saya. Itu ngomongnya kayak gitu. Jadi hukumnya sebenarnya kalau alasan resign itu kan kita nggak boleh ngejelekin perusahaan lama. Betul, iya. Tapi ngejelekin itu kan dalam artian apa nih? Ngejelekin itu kan kalau misalnya kita punya masalah dengan perusahaan itu ya, misalnya kayak mungkin kita ada masalah dengan atasannya, kita punya masalah dengan rekan kerjanya, lalu kita ngomong secara belak-belakan ya kan, oh ya bosnya kurang menyenangkan lah gini, nah itu nggak boleh. Tapi kalau dalam konteks kamu, karena kamu sendiri sadar bahwa perusahaan tempat kamu bekerja terakhir ini termasuk perusahaan yang terbatas secara skala, maka untuk mengembangkan diri kan kamu harus bekerja di tempat yang lebih besar. Ibaratnya kolamnya lebih gede. Dan itu kenapa saya tertarik bekerja di perusahaan ini, karena saya tahu perusahaan ini skalanya tentu lebih besar dari perusahaan saya sebelumnya. Apakah itu ngejelekin? Enggak, faktanya begitu gitu. Dan bukan mengecilkan perusahaan sebelumnya kan, tapi memang kondisinya perusahaan sebelumnya skalanya masih skala yang kecil, pindah ke sini kamu punya peluang untuk bisa ningkatin karir kamu, dan itu make sense banget ya. Jadi menjawab interview itu butuh faktor realistis juga, apakah jawaban kita ini cukup realistis untuk kita gunakan, dan ketika didengar recruiter itu masuk akal atau enggak. Kayak kemarin saya baru aja ketemu sama pencari kerja juga, latihan interview juga kayak gini, jawabannya lucu. Saya cerita aja ya, jadi alasan resign, kamu mau pilih jawaban apa? Dia bilang, oh, saya mau pilih jawabannya ngerawat orang tua. Kenapa mau merawat orang tua? Iya, orang tua saya sakit. Alasannya benar itu atau bukan? Sebenarnya bukan. Sebenarnya saya punya masalah. Terus kenapa pakai alasan itu? Iya, karena aman. Gampang, kata dia kan. Jadi ibaratnya mudah-mudahan dengan itu tidak ditanya lagi. Namanya juga ngerawat orang tua kan, selesai gitu kan ya. Tapi orang tua kamu beneran sakit? Enggak, dia bilang kan. Oke. Sekarang gini, dia bilang kan, kalau alasan kamu merawat orang tua sakit, saya mau tanya dulu, kamu resignnya kapan? Akhirnya dia cerita, oh saya resignnya baru 2 bulan yang lalu, coach. Emang orang tua kamu dalam waktu 2 bulan itu selesai, maksudnya sakitnya atau kondisi dia sekarang, kan pasti akan ditanya, kamu merawat orang tua itu dalam konteks apa nih? Sakitkah? Atau karena memang usianya sudah cukup lanjut sehingga kamu perlu ada di rumah? Kalau misalnya ternyata alasannya adalah sakit, ya kan? Sakit di usia tua itu kan kadang butuh perawatan yang cukup lama ya. Dan 2 bulan itu rasanya kok cepat sekali ya kamu tiba-tiba kerja lagi. Nggak masuk akal kan, satu itu. Kedua, kalau orang tua kamu nanti, misalnya kamu kerja, orang tua kamu ditinggal di rumah, terus siapa yang rawat? Oh, saya percayakan saya sudah punya pengasuh, sudah punya asisten buat bantuin di rumah. Nah, lebih aneh lagi, ya kan? Alasan resign-nya karena pengen ngerawat orang tua, tapi orang tuanya dikasih asisten gitu kan, lucu ya. Nah, itu contoh ketika kita memilih jawaban tidak tepat gitu, apalagi kita berusaha tidak jujur dengan jawaban itu, kadang malah jadi menjerumuskan diri kita sendiri, karena rekruter akan ngelihat aspek logis dari jawaban itu. Nah, kalau kamu tadi kan ya aman banget ya, karena udah jelas banget perusahaannya cuma segini, pindah ke perusahaan yang secara skala lebih gede, itu naikin karir kamu, wah itu make sense banget. Ya, jadi bagi HR itu bukan isu. Paling mungkin di challenge-nya begini, emang nggak ada masalah sama bos atau nggak ada, paling gitu. Ya kamu bisa jawab nggak ada gitu. Yakin misalnya di push dan lain sebagainya, ya kamu bisa aja contoh kayak, oh
saya dari perusahaan sebelumnya resign baik-baik. Kalau misalnya memang ingin dicek, Bapak Ibu bisa coba cross check dengan menghubungi kantor saya. Saya juga punya kontak referensi atasan saya sebelumnya. Kalau misalnya mau dihubungin, nah itu challenge mereka balik. Kalau emang faktanya kamu nggak ada masalah, itu lebih keren lagi, lebih meyakinkan lagi. Itu, oke. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, apalagi kira-kira ya untuk orang-orang yang berpengalaman itu biasanya selain resign lebih ke teknis sih. Kayaknya lebih ke teknis. After sales, ketika perusahaannya semakin gede, biasanya mereka akan menggunakan sistem atau tools tertentu gitu ya. Di dalam lowongan yang kamu pelajari di perusahaan itu, kamu udah pelajari belum kira-kira ada kebutuhan tools apa gitu? Spesifiknya sih nggak ada ya coach. Jadi hampir sama mungkin kayak operasional yang pernah saya jalanin, cuman beda bidang dari Hanya perusahaan beda ini. produk gitu ya. Betul. Oh, oke. Dan kamu udah cari tahu juga ya dari orang-orang yang kamu tahu ada di situ terkait dengan apa pekerjaannya nanti detailnya kayak Sudah. apa? Udah. Oh, makanya ini bagus. Makanya ini pelajaran juga buat teman-teman yang lain ya. Kalau interview itu caranya selain kita mencari tahu lewat informasi loker yang tersedia, ya kan kadang perusahaan buka loker, kita baca job desk-nya. Nah, lebih akurat lagi kalau misalnya kita mencari orang yang kita satu bisa kita kenal atau bisa aja orang yang kita bisa ajak diskusi terkait dengan pekerjaan di perusahaan itu. Ya mau nggak mau effort sih, misalnya kayak deketin orangnya, ya kan, cari tahu dan lain sebagainya untuk bertanya. Lewat mana? Kalau sekarang kan medianya kayak ada LinkedIn, contohnya kita bisa cari tahu karyawan di perusahaan itu tuh siapa saja, kita coba kontak satu-satu atau kita ya kita tanya lah ke mereka gitu ya. Dari sekian banyak orang siapa tahu ada yang mau respon kita kan. Nah, itu yang kita cari seperti itu untuk dapat informasi lebih lanjut ya. Jadi menggali informasi terkait dengan perusahaan tempat kita mau kerja itu nggak hanya sebatas dari internet saja atau dari media loker yang mereka buka saja, tapi cara yang kamu lakukan udah bagus banget. Kamu kebetulan punya orang yang kamu tahu di situ gitu ya, dan kamu udah bertanya tentang lingkungan kerjanya juga mungkin kan, terus pekerjaannya akan kayak apa. Itu hack yang bagus banget dan itu harus diikutin oleh teman-teman yang lain sih. Oke, berarti aman ya secara tools. Kamu ngerasa nggak ada hal yang mungkin terlalu signifikan berbeda, nggak? Kalau gitu mungkin saat memperkenalkan diri saya mau coba kamu praktekin deh. Kamu mau memperkenalkan diri seperti apa? Oke. Paling pertama saya pasti berterima kasih dulu kepada rekruter karena memang tersedia waktunya. Lalu saya memperkenalkan diri secara singkat seperti nama, terus pendidikan terakhir saya apa, lulus tahun berapa, lalu pengalaman terakhir mungkin 2 pengalaman terakhir saya sebutin. Terus apa yang sering saya kerjakan dulu di tempat sebelumnya, sama mungkin terakhir saya kasih tahu terkait dengan tujuan saya untuk melamar pekerjaan itu apa. Ya tadi misalkan lebih ke career path, terus saya melihat saya mau berkembang lebih jauh terkait dengan pekerjaan saya, apalagi dengan bidang yang tidak jauh dari sebelumnya. Paling sekitar itu sih coach. Oke. Mau coba praktekin nggak? Boleh. Coba aja, silakan. Misalnya saya anggap aja saya HR nih ya. Saya coba Mas Bayu perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya dari Pak Teddy. Untuk hari ini saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bayu Ardhito. Saya lulusan dari STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, jurusan S1 Manajemen Sumber Daya Manusia yang lulus di tahun 2019. Untuk pengalaman terakhir saya bekerja di perusahaan klinik kecantikan yang bernama perusahaan ini dari mulai bulan ini sampai dengan bulan ini, di tahun yang ini dan ini. Untuk pekerjaan sebelumnya saya menghandle hampir seluruh pekerjaan operasional, termasuk seperti pelaporan harian, pelaporan mingguan dan pelaporan bulanan. Lalu juga saya melakukan stock of name, pengecekan dari absensi dari staff, termasuk seperti alfa, terus juga sakit, cuti dan lain-lainnya. Terus pelaporan terkait ke divisi lain yang bersinambungan. Saya juga pengecekan rutin kebersihan terkait dengan klinik,
terus juga saya koordinasi dengan beberapa tim dokter untuk menyelaraskan atau memastikan kalau misalnya target tercapai, lalu juga berkoordinasi dengan beberapa tim agar klinik berjalan dengan lancar. Lalu sebelumnya juga saya bekerja sebagai frontliner di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia dari bulan ini sampai dengan bulan ini. Sebagai frontliner saya juga seperti di bank pada umumnya, ketika saya di teller saya melakukan pekerjaan cash in cash out, lalu juga terkait dengan penarikan, pembina dan juga penyetoran, pembayaran lain-lain. Lalu ketika saya di customer service, saya menjelaskan beberapa produk yang akan saya jual yang dibutuhkan oleh nasabah. Paling nanti dikombin dengan asuransi yang dimana kita bersentuhan dengan asuransi tersebut. Terus kenapa tujuan saya untuk berkarir di perusahaan ini adalah saya ingin karir path yang lebih baik dari tempat sebelumnya, karena menurut saya karir path itu sangatlah penting untuk saya dan saya ingin berkembang lebih jauh dari yang sebelumnya. Makanya setelah saya review perusahaan ini, saya cek latar belakang saya terkait dengan posisi yang saya daftar. Saya ada beberapa keterampilan saya yang bisa memenuhi di posisi tersebut untuk mengisi after sales. Oke. Nice. Akan lebih baik nih, saya mungkin evaluasi sedikit aja ya. Kan ngelamarnya tuh di after sales ya. Nah, after sales itu kan berarti kaitannya yang langsung sama customer. Tadi tuh yang saya dengar kebanyakan tuh porsinya lebih administratifnya banyak. Ya. Nah, ya kan administratif dan operasional. Mungkin bisa dipilih ya Mas ya, dipilih yang memang spesifik ke after sales supaya ketika nanti ngejelasin itu relevansinya kuat antara pekerjaan sama pengalamannya. Jadi dipilih aja dari misalnya tadi dari pengalaman di klinik ya. Nah, dari pengalaman di klinik kan lebih ke operasional. Ada nggak yang relevan sama after sales? Misalnya nanganin pasien atau nanganin klien apa gitu ya. Nah, itu bisa di-mention. Terus sama pas di bank. Kalau di bank kan jelas ya, sama customer langsung. Nah, itu lebih banyak porsinya dibahas. Jadi misalnya kayak dimulainya dengan nama saya ini, saya sebelumnya lulusan dari sini, jurusan ini, saya memiliki pengalaman sekian tahun. Ya, saya punya pengalaman kerja sekian tahun terkait dengan after sales. Saya punya pengalaman sekian tahun. Jadi kan mungkin dari pengalaman Mas, kalau memang semuanya terkait dengan after sales, sebutin aja berarti sekalian. Tapi kalau misalnya pengalaman administratifnya sekian tahun, pengalaman after sales sekian tahun, boleh dipisah. Sekian tahun pengalaman total, sekian tahun pengalaman saya di after sales. Nah, di after contoh pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya yang terkait dengan after sales adalah ketika saya di klinik yang saya kerjakan ini yang relevan sama after sales ya. Ketika saya di bank yang terkait dengan after sales, job desk saya diantaranya ini. Nah, jadi dia lebih brief, bukannya melebar kemana-mana, tapi lebih brief dan relevan sama kebutuhan di posisi yang lagi dilamar. Nah, untuk tujuan oke, nggak ada masalah. Jadi itu aja sih supaya improve untuk perkenalan dirinya. Kalau dari saya gitu. Ya. Jadi kenapa kita harus cerita yang atau pilih yang relevan ya, karena tujuan perusahaan manggil Mas itu kan supaya Mas Bayu ini cocok nggak ya untuk jadi after sales kita, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya match antara apa yang disampaikan dengan apa yang dibutuhkan, nah mudah-mudahan peluang untuk lolosnya lebih tinggi lagi. Itu aja sih kalau dari saya kira-kira. Tadi kita udah bahas resign, benefit, terus perkenalan juga udah. Saya rasa kalau dari sisi Mas Bayu dengan pengalaman yang sudah ada, saya sih cukup yakin hasilnya bakal positif ya. Karena dari sisi skill udah punya, background perusahaan juga sudah tahu secara informasi ya, punya orang yang mungkin dikenal juga di sana. Jadi ya saya pikir ini bakal ngebantu. Cuman kembali lagi keputusan perusahaan kan masing-masing ya. Tapi sedikit banyak mudah-mudahan itu bisa mendongkrak peluang untuk suksesnya deh.
gitu Terima Mas kasih. Bayu. Ya, kayaknya kita udah mau jam segini, nanti Siap. Mas Bayu kan bisa langsung ke sana untuk prepare. Ya, Lebih bagus lagi datang ke sana sebelum waktunya supaya supaya lebih siap ya. kan, mengkondisikan diri dan mental juga. Jangan lupa satu pesan saya mungkin yang terakhir adalah dalam interview seperti yang Mas lakukan sekarang, saya lihat Mas Bayu orangnya cukup ringan untuk senyum ya, ekspresinya juga happy. Ya. Nah, ini yang harus muncul dalam interview karena banyak orang ketika mau interview kerja tuh bawaannya takut, cemas, Ya. khawatir gitu. Aduh, terima enggak, jawaban salah benar gitu ya. Nggak usah dipikirin ya. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Intinya sadari bahwa oh saya lagi di interview, saya perusahaan pengen tahu saya cocok atau enggak. Mas dikasih kesempatan itu artinya Mas dianggap cocok. Tinggal Mas bisa buktiin nggak kecocokan itu. Nah, bukti kecocokan itu tadi kita bisa konekin mana yang mereka butuhin sama apa yang kita punya. Itu aja. Kira-kira ada lagi sebelum kita tutup? Cukup sih coach, karena saya juga nggak tahu spesifik nanti akan ditanya seperti apa, tapi setidaknya input-input dari coach tadi itu sangat bantu dan saya bisa filter-filter apa yang nanti akan saya omongin. Oke, begitu. Terima kasih banyak Terima Mas kasih Bayu, banyak, sukses Coach. nanti buat interviewnya. Terima kasih coach.